Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu khairan materi bahasan penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung, bisa telepon kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Pertanyaan tentunya kami berharap berkesesuaian dengan tema dan pembahasan yang disampaikan tadi. Silakan kami buka kesempatan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kesempatannya, Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta untuk diwafatkan sebelum keluarnya Dajjal? Itu saja Ustadz. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tentang soal bolehnya, boleh. Ya, bagus. Dia takut terkena fitnah, dia berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebelum keluarnya Dajjal. Nggak apa-apa, boleh dia berdoa seperti itu. Di samping dia setiap hari berdoa seperti yang diajarkan Nabi, berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Sebab kadang-kadang orang ingin menghadapi itu, atau mungkin dia hidup di zaman itu, dia melihat bukan mustahil bisa ikut dia fitnah Dajjal. Makanya orang berlindung kepada Allah terus-menerus dari fitnah Dajjal karena besar fitnah ini. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal, agar diwafatkan sebelum Dajjal, itu boleh secara hukum syar'i. Yang lain silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Silakan di kesempatan kedua kami masih buka dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, barangkali sudah masuk Bapak atau Ibu? Ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya, Ya, silakan. tadi Ustadz mengatakan hafal 10 ayat Al-Kahfi pertama. Iya. Lalu kita apakah sekedar hafal aja atau mengamalkannya kapan begitu? Iya. Baik Ibu. Cukup Ibu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan untuk Ibu. Silakan Ustaz. Iya. Iya. Disuruh oleh Nabi untuk menghafal 10 ayat. Tentunya bukan sekedar menghafal, tapi kita juga harus baca artinya, kita pahami. Kan Al-Quran diturunkan Allah untuk kita tadabburi, kita pahami isinya dan kita amalkan. Nanti Ibu bisa baca terjemahannya, setelah baca Al-Qurannya dihafal, kemudian baca terjemahannya, baca tafsirnya. Itu banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari surah Al-Kahfi. Jadi 10 ayat yang pertama itu kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Adapun nanti apakah nanti keluar Dajjal atau tidak keluar, apakah kita mengalami keluarnya Dajjal, itu tetap aja surah Al-Kahfi ini kita hafal, terutama 10 ayat yang pertama. Itu aja. Yang lain silakan. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Silakan di kesempatan ketiga kami masih buka dari penelpon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak, dengan siapa dari mana? Dari Wahyu dari Bandung. Ya, silakan Bapak Wahyu pertanyaannya. Dari Wahyu dari Bandung. Apakah ada dalilnya mengenai nanti keluarnya Dajjal diperintahkan perempuan atau? Nah,
Pak Wahyu kadarullah terputus teleponnya, bisa barangkali menelpon kembali untuk melanjutkan atau di kesempatan berikutnya ya, di belakang Pak Wahyu silakan kami buka kembali 0218236543. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, dengan Ibu Sena Pak Ustadz dari Pondok Kelapa. Silakan. Mau menanyakan tentang apa namanya? Astagfirullahaladzim, Al-Mulk. Iya. Iya. Apakah benar jika kita menghafal surat Al-Mulk itu hafal, kita tidak mendapatkan azab kubur? Ya, itu saja Bu. Baik. Terima kasih kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salam. Betul, riwayatnya sahih. Barang siapa yang dia membaca surah Al-Mulk dan dia pahami tentang isinya, dia akan dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Riwayatnya sahih. Tapi dia harus tadabbur. Pokoknya Al-Quran ini Allah turunkan untuk tadabbur. Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi isinya, difahami, diamalkan, bukan sekedar dihafal, bukan. Makanya akhlak Nabi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari Muslim, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Artinya Nabi mengamalkan semua isi Al-Quran ini. Jadi itu dibaca surah Al-Mulknya, dihafal, kemudian dipahami isinya. Kan di situ banyak sekali manfaatnya. Sama dengan yang tadi bertanya tentang surah Al-Kahfi, tentang menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Karena di awal surah Al-Kahfi Allah menjelaskan di sini tentang Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi kalau kita baca, kita pahami isi Al-Quran, kita akan dapat hidayah. Kemudian juga Al-Quran untuk mengancam orang yang menyimpang dari Al-Quran. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang beramal soleh dengan ganjaran yang besar. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Itu Allah mengancam karena semua dusta itu. Begitu juga Allah menyebutkan tentang dunia ini sebagai cobaan, ujian. Nah di surah Al-Mulk juga ada, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Artinya paling baik amalnya yang paling ikhlas dan paling ittiba. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian juga di dalam surah Al-Mulk juga disebutkan tentang Allah itu di atas langit. Allah juga menyebutkan di surah Al-Mulk berkaitan dengan orang-orang kafir yang sudah datang ancaman. Mereka dikasih pendengaran, penglihatan, dikasih akal, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran ini. Mungkin orang beriman begitu baca ayat itu surah Al-Mulk, dia mestinya bertambah keyakinannya setelah dia baca surah Al-Mulk itu. Karena Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Nanti bisa dilihat tuh di surah Al-Mulk. Ini saya jelaskan secara ringkas saja. Kan disebutkan di surah Al-Mulk itu berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka berada di dalam kesesatan yang besar. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan kalau seandainya kami dulu mendengar dan berakal, maka kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambi fasuqqal li ashabis. Mereka mengakui dosa mereka, maka celakalah dan jauhlah bagi penghuni neraka sa'ir. Artinya ini ancaman orang-orang yang dia tidak menggunakan hatinya, akalnya untuk memahami Al-Quran. Dia malah mengikuti kesesatan sehingga Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Berbeda dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi harus orang beriman tambah takut dia kepada Allah. Takut dan harus tumbuhkan. Sebab ilmu ini yaitu asalnya ilmu takut kepada Allah.
takut kepada Allah. Meskipun Allah tidak kita lihat, kita takut, maka orang itu mendapatkan ganjaran yang besar. Dan masih banyak lagi faedah yang dapat kita ambil, puluhan ini fawaid yang dapat kita ambil dari surah Al-Mulk, puluhan manfaat. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi juga sama seperti itu. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Pak Rudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah ada tanda-tanda yang menyertai munculnya Dajjal agar kaum muslimin bisa lebih waspada dan berhati-hati serta menghindari fitnah yang akan ditimbulkan oleh fitnah Dajjal tersebut? Dan pertanyaan yang berkesesuaian, apakah kondisi saat ini di mana banyaknya kezaliman, maksiat dan lain-lain di muka bumi ini menjadi salah satu tanda-tanda keluarnya Dajjal? Terima kasih Al-Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Di buku yang sudah kita baca nggak ada tuh keterangannya tentang tanda-tanda keluarnya Dajjal, tidak ada. Kalau soal tanda-tanda kiamat kecil sudah saya jelaskan di buku ini, sudah sebelum kita membahas tentang Al-Mahdi. Yang pertama itu saya jelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini sudah dekat, tanda kiamat, karena Allah sudah menyebutkan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah sudah sebutkan bahwa kiamat sudah dekat. Allah menyebutkan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ini zaman Nabi ini, Nabi SAW baru diutus di Mekah. Allah sudah menyebutkan kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Karena orang-orang musyrikin minta mukjizat, mereka mau beriman kalau Nabi tunjukkan mukjizat. Nabi belah bulan itu, bulan purnama belah jadi dua, tetap aja mereka nggak beriman. Dan kiamat sudah dekat, artinya sudah berlalu 1500 tahun, tetap disebutkan kiamat sudah dekat. Apalagi kondisi yang sekarang ini. Dan diantara tandanya kiamat sudah dekat, ya sudah banyak ulama yang meninggal. Antum lihat di halaman 280. Banyak tanda-tanda kiamat. Ya, banyaknya orang minum khamar, banyaknya firqah-firqah yang sesat, banyaknya perzinaan dan segala macam. Di 280 disebutkan inna min asyratis sa'a yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharaz zina. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu artinya diwafatkannya para ulama ahlu sunnah. Wa yathbutal jahlu, tersebarnya kebodohan. Wa yushrabal khamr, kemudian diminumnya khamr. Arti orang udah menganggap hal biasa minum khamr itu. Wa yadharaz zina, dan merajalelanya perzinaan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini tanda-tanda kiamat, bahwa para ulama Ahlussunnah sudah banyak yang meninggal. Kemudian kebodohan merajalela di mana-mana. Banyak yang bodoh sudah. Banyak orang tidak belajar Quran, nggak belajar sunnah. Kebodohan ini meliputi semua orang. Kemudian orang udah banyak minum khamar dan menyebarnya perzinaan di mana-mana. Dan ini sebagai tanda sudah dekatnya. Banyaknya pembunuhan. Untuk melihat di halaman 278, 279. Di antara tanda kiamat yaitu timbulnya firqah yang sesat, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, hilangnya amanah, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang bermain musik, banyaknya orang yang minum khamr, minuman keras, merebaknya perjudian, masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi,
budak melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama ahlu sunnah dan orang-orang yang soleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah, banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan lainnya. Ini diantara tanda kiamat. Ini mengawali munculnya tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi ini tanda kiamat yang kecil. Kalau sudah yang kecil semua udah merata dilakukan, maka nanti muncul yang besar. Wallahu alam. Yang lain silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Masih dari pesan singkat kami ajukan. Dari beberapa penanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, disebutkan bahwasannya Dajjal saat ini sudah ada. Yang jadi pertanyaan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk mempelajari atau menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian, dan bagaimanakah hukum mempercayai tentang adanya konspirasi terhadap sistem yang ada di bumi di dunia saat ini, yang di sana terdapat banyak keburukan, merupakan salah satu dari kerjasama mereka, sebagian dari manusia yang bekerjasama dan berkonspirasi dengan Dajjal. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ini pertanyaannya ghairu warid ya, nggak manfaat pertanyaannya. Mungkin iseng mau nanya ya, itu nggak ada manfaat pertanyaannya. Gimana Dajjal belum muncul, konspirasi dengan Dajjal, muamarah dengan Dajjal, gimana? Sekarang begini, orang yang beriman ya, dia melihat dengan apa yang ada dengan dasar dalil dari Quran Sunnah dan mengamalkannya. Sudah. Kalau memang fitnah itu timbul tentang Dajjal, kita sudah baca doa-doa perlindungan, sudah hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, dan kita nggak mendekati mereka. Itu aja. Jangan kita disibukkan dengan mata satu, ya. Oh, ini tanda mata satu, ini Dajjal. Bahas tentang masalah itu. Kemudian dicocokkan, cocok logi. Ini kadzab semuanya, pendusta semuanya ini. Gak ada manfaatnya. Antum yang penting baca Quran, baca hadis, belajar, memahaminya, mengamalkan. Itu paling penting sudah. Allah menyebutkan tentang iman, Allah menyebutkan tentang ilmu, Allah menyebutkan tentang amal soleh. Ketika berkaitan dengan masalah fitnah, Nabi suruh kita membahas, meneliti, atau mengamalkan. Yang Nabi suruh mengamalkan. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh, segera amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian-bagian malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ini kenyataan. Agamanya dijual. Karena ingin dapat uang, dijual agamanya. Dia berbohong, membohongi umat supaya dapat duit. Nah, ini banyak nih. Para dai, para ustadz, para tokoh, dia jual agama dengan sedikit dari dunia. Para pejabat tadinya dia masya Allah luar biasa agamanya, begitu naik jadi pejabat ditinggalkan udah agamanya. Karena apa? Karena jabatan, karena uang. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dan masih banyak lagi. Ini fitnah. Makanya bagi kita yang terpenting sibuk dengan amal soleh, bukan meneliti bagaimana Dajjal. Nggak perlu diurus Dajjal itu. Nggak pernah ada dari zaman sahabat. Dajjal itu sudah ada dari zaman Nabi, sudah ada. Nggak ada para ulama bagaimana meneliti Dajjal. Nggak ada kita para ulama bagaimana meneliti Dajjal. Nggak ada. Di mana tempatnya nggak pernah ada. Nggak ada manfaatnya juga. Kita bahas yang seperti ini. Nggak ada manfaatnya.
Yang manfaat, kita imani ini kabar dari Nabi SAW, hadis yang sahih. Kemudian bagaimana kita mengamalkan amal soleh untuk mempersiapkan kita mati. Kita pasti akan mati, cuma apa yang kita harus persiapkan untuk mati itu. Makanya orang yang pintar, kata Nabi SAW, adalah orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk mati, untuk akhirat. Itu orang pintar. Bukan sibuk meneliti, nggak ada manfaatnya itu perbuatan yang sia-sia. Sedangkan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang yaitu meninggalkan apa yang nggak bermanfaat. Jelas? Satu lagi mungkin pertanyaannya. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan penjelasan bahwasannya kelompok Khawarij adalah diantara mereka yang mengikuti Dajjal. Mohon penjelasan hikmah yang terkandung di dalamnya ya Ustaz, karena yang saya ketahui yang tampak zahir dari orang-orang Khawarij adalah mereka yang semangat di dalam pengemalan syariat Islam. Apakah yang menjadikan mereka menjadi pengikut-pengikut Dajjal yang justru di dalam hadis-hadis adalah sudah jelas bahwa ciri-ciri yang terkandung di dalam ciri-ciri yang ada di dalam apa yang dilakukan oleh Dajjal adalah Dajjal yang sebenarnya. Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan ya Ustaz. Pertanyaannya, kenapa Khawarij mengikuti Dajjal? Ini riwayatnya sahih. Yahudi mengikuti Dajjal, Khawarij juga. Khawarij sejak di zaman Nabi SAW sudah ada tokohnya Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Nabi marah yang luar biasa. Nabi, kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil selain aku? Marah. Nanti akan keluar dari orang ini kelompok yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Hadis Khawarij banyak. Khawarij ini dia cirinya betul dia ahli ibadah, dia nggak mau berbuat dosa segala macam, rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi Al-Quran dibaca tidak melewati tenggorokan mereka. Orang Muslim yang berbuat dosa besar menurut Khawarij bahwa dia kafir. Jadi Khawarij ini tukang mengkafirkan orang Islam. Makanya karena dia tukang mengkafirkan orang Islam dan juga mengatakan orang Muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena dia seperti itu, maka dia akan mengikuti tokoh yang paling kafir. Siapa? Dajjal. Karena dia suka mengkafirkan orang. Dan ini setiap dia dihabiskan muncul lagi sampai yang terakhir mengikuti Dajjal. Kenapa Khawarij yang mengikuti Dajjal? Karena dia mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa-penguasa Islam, mengatakan orang Islam itu kekal dalam neraka. Ini orang udah paling zalim sudah orang ini. Gak ada rasa kasihan. Bayangkan orang Islam, dia sholat, dia puasa, berbuat dosa umpamanya, kafir kata dia. Ada orang Islam yang mungkin dia khilaf, dia berbohong, atau dia minum khamar, menurut orang Khawarij kafir, dosa besar. Atau anak yang durhaka pada orang tuanya, menurut orang Khawarij kafir dia. Kemudian di hari kiamat gimana? Kekal dalam neraka. Karena dia punya ciri seperti ini, maka dia akan ikut orang yang kafir. Paling kafir sudah. Siapa? Dajjal. Itu di antara hikmahnya. Makanya Ahlussunnah itu paling berhati di masalah ini. Tidak gampang mengkafirkan orang. Dan ada di buku ini nanti pembahasannya tentang masalah kafir mengkafirkan, ada pembahasannya tentang Khawarij juga ada pembahasannya nanti. Karena Khawarij ini dia membunuh orang-orang Islam.
Orang Islam yang dibunuh. Kemudian yang dibunuh oleh Dajjal juga orang-orang Islam. Tapi penyembah berhala nggak dibunuh oleh dia. Kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Dia membunuh orang Islam Khawarij ini. Tapi penyembah berhala nggak dibunuh oleh Khawarij. Nggak dibunuh. Ini jahatnya Khawarij. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita melihat orang itu berpegang pada dalil atau tidak, bukan kepada ibadahnya. Perhatikan, antum jangan tertipu dengan ibadahnya orang, dengan sholatnya, dengan puasanya, bukan. Tapi ibadahnya orang itu gimana? Bagaimana juga dia bermuamalah, benar atau tidak? Ada orang yang rajin, dia sholat, dia puasa tengah malam, tapi dia dengan tetangganya selalu mengganggu tetangganya. Kata Nabi kepada perempuan itu, ketika sahabat bertanya, Rasulullah, ada perempuan rajin sholat malam, puasa, tapi suka mengganggu tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan perempuan itu. Meskipun dia sholat malam, dia puasa, nggak ada kebaikan. Dia tempatin neraka. Karena apa? Suka mengganggu tetangga. Jadi yang dilihat bagaimana imannya dia berpegang pada dalil atau tidak, dan bagaimana muamalahnya dia. Kita banyak tertipu sekarang ini dengan orang. Orang pakai sorban, pakai gamis, kiai, ustadz, padahal dia dukun, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, dia tertipu. Atau baca Qur'annya masalah hafal, enak bacaannya, tapi dia berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, mengajak orang kesesatan. Kita jangan tertipu dengan begitu. Bukan dengan penampilan mereka, tapi bagaimana mereka berpegang teguh tidak pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang penting nih, harus pegang teguh pada Quran sunnah al-fahmi salaf dan mengikuti Quran sunnah al-fahmi salaf. Karena ini wajib mengikutinya dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Wajib mengikuti dan mengamalkannya. Itu fahmu salaf. Bagaimana? Apa lihat kondisi yang ada? Bagaimana fahmu salaf? Sebab itu selalu kita lihat. Bagaimana salaf? Ada fitnah, ada ujian, cobaan seperti sekarang ini, wabah. Bagaimana sih fi'lus salaf? Bagaimana ulama salaf mengamalkannya? Apa ada ulama salaf meninggalkan masjid, nggak sholat di masjid? Apa ada ulama salaf kemudian sholatnya renggang? Fi'lus salaf bagaimana? Fi'lus salaf, dalilnya kenapa sholatnya renggang? Mana ada dalilnya? Dalil, bukan kata orang, kata ini, dalil. Begitulah ulama salaf mengamalkan. Bagaimana muamalah dengan ujian ini? Dan terus seperti itu. Kuat pegang dengan dalil Quran Sunnah Fahmi Salaf dan amalkan. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dengan jujur, bermuamalah dengan makhluk dengan jujur, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.